Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menyadari bahwa hal yang paling menakutkan dari sebuah keluarga bukanlah rahasia kelam yang mereka simpan rapat-rapat, melainkan sebuah warisan yang diam-diam mereka titipkan pada darah dagingnya sendiri. 3 hari yang lalu, aku tidak pernah percaya pada hal-hal mistis, apalagi kutukan. Aku, Nura, seorang perempuan 28 tahun yang lebih takut melihat saldo rekening kosong dan rentetan pesan tagihan dari aplikasi pinjaman online daripada melihat hantu. Ibuku terbaring sakit di rumah sakit kecil di pinggiran Jakarta. Mesin-mesin yang menopang hidupnya menyedot setiap sisa rupiah yang kumiliki. Dan di tengah keputusasaan yang mencekik itu, sepucuk surat dengan perangko kusam datang membawa kabar bahwa nenekku yang sudah belasan tahun tidak pernah kami temui telah meninggal dunia. Surat itu dikirim oleh seorang notaris desa, menyatakan bahwa aku adalah pewaris tunggal dari sebuah rumah tua dan sebidang tanah di pelosok Cilacap, Jawa Tengah. Harapan seketika muncul di kepalaku. Jika aku bisa menjual rumah itu secepatnya, aku bisa melunasi semua hutang yang menumpuk dan menyelamatkan nyawa ibuku. Perjalanan menuju desa itu terasa seperti masuk ke dimensi lain yang terlupakan waktu. Aku menumpang sebuah minibus elf tua yang mesinnya menggeram kasar, membelah jalanan berkelok yang diapit hutan jati yang gelap dan rapat. Aroma asap rokok kretek dari supir bercampur dengan bau minyak kayu putih dan keringat para penumpang, menciptakan udara pengap yang membuat perutku mual tak karuan. Saat aku turun di perempatan desa menjelang waktu maghrib, suasana langsung berubah dingin dan menekan. Sepi, hanya ada suara jangkrik dan sayup-sayup azan yang terdengar dari kejauhan. Sebuah ojek motor Astrea Grand Butut membawaku ke ujung desa, tempat rumah itu berada. Rumah itu adalah sebuah bangunan joglo kuno dari kayu jati yang warnanya sudah menghitam dimakan usia. Halamannya sangat luas, tapi dipenuhi rumput liar setinggi lututku. Di teras depan, di bawah cahaya lampu kuning 5 watt yang berkedip-kedip redup, duduklah Mbah Tarjo, pria renta yang dipercaya menjaga rumah ini. Wajahnya dipenuhi keriput yang dalam. Tatapannya kosong, namun seolah bisa menembus hingga ke ulu hatiku. Nura sudah pulang. Sapanya dengan suara serak dan parau, seolah ia sudah menungguku seumur hidupnya. Ada sesuatu yang sangat aneh dari cara ia memandangku. Bukan pandangan menyambut cucu majikan yang pulang, melainkan pandangan seorang penjaga pintu yang akhirnya menemukan tumbal pengganti. Di tanganku, ponsel bergetar keras. Pesan ancaman masuk lagi, mengingatkanku bahwa aku tidak punya pilihan selain melangkah masuk ke dalam rumah gelap ini. Malam pertama di rumah joglo itu terasa sangat panjang, sunyi, dan luar biasa menekan batin. Tidak ada televisi, tidak ada sinyal internet, bahkan sinyal seluler pun kembang kempis nyaris hilang sama sekali. Udara di dalam rumah terasa sangat berat, seolah dinding-dinding kayu kuno ini bisa bernafas dan menyimpan nafas orang-orang yang telah lama tiada. Aku, Nura, duduk termenung di atas ranjang besi berderit di kamar utama, kamar yang dulunya adalah tempat tidur almarhumah nenekku. Aroma di ruangan ini sangat khas dan membuat bulu kuduk berdiri. Perpaduan antara bau kapur berus pelindung pakaian, lembabnya kayu lapuk yang terkena hujan, dan samar-samar wangi bunga melati pekat yang entah datang dari mana karena aku tidak melihat ada tanaman bunga di luar jendela kamar. Di sudut ruangan, berdiri kokoh sebuah lemari pakaian dari kayu jati berukir sangat rumit. Ukirannya bukan sekedar motif bunga biasa, melainkan meliuk-liuk aneh membentuk pola yang membuat kepalaku pusing dan mual jika menatapnya terlalu lama. Kesunyian di rumah ini bukanlah jenis kesunyian alam yang menenangkan, melainkan kesunyian yang berdengung tajam di telinga, seolah ada sesuatu yang sedang diam-diam mengamati setiap gerak-gerikku dari sudut kegelapan. Untuk mengusir rasa takut yang mulai menjalar, aku membuka dompet dan menatap sedih selembar foto ibuku yang sedang tersenyum cerah. Sedikit lagi, Bu. Nura janji kita bakal bebas dari semua penderitaan ini. Bisikku lirih pada diri sendiri, menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, terdengar suara ketukan pelan dari dalam lemari jati raksasa tersebut. Suaranya sangat pelan, namun berdetak seirama dengan detak jantungku yang memburu. Tubuhku seketika membeku kaku.
Logikaku mati-matian berusaha menolak kenyataan, namun dugaan logisku hancur ketika suara itu perlahan berubah menjadi bunyi garukan yang mengiris hati. Suaranya persis seperti kuku-kuku panjang yang menggores serat kayu perlahan dari bagian dalam pintu lemari. Entah dorongan gila dari mana, rasa penasaranku saat itu mengalahkan rasa takutku. Aku melangkah perlahan mendekati benda itu. Lantai papan di bawah telanjang kakiku berderit panjang memecah keheningan malam. Dengan tangan bergetar hebat, aku menarik gagang kuningan lemari itu. Pintu terbuka perlahan diiringi suara erangan engsel yang menyayat telinga. Di dalamnya gelap dan kosong, hanya ada tumpukan kain batik tua bermotif parang yang sudah sangat berdebu. Namun mataku tertuju pada rak paling bawah. Di sana tergeletak sebuah kotak kayu kecil berukir. Saat aku memberanikan diri membukanya, aku menemukan sebuah sisir rambut dari bahan kuningan tua yang sudah sedikit berkarat, terbungkus rapi dalam selembar kain mori putih yang warnanya sudah menguning kusam. Tepat di bawah sisir kuningan itu, terdapat sebuah buku catatan kecil bersampul kulit kusam. Saat aku membuka halaman pertamanya di bawah cahaya remang-remang, nafasku seketika tercekak di tenggorokan. Itu bukanlah buku harian biasa, melainkan semacam buku kas atau buku catatan hutang piutang. Ada deretan nama-nama tertulis di sana, termasuk nama beberapa kerabat jauhku yang kuingat jelas sudah meninggal secara tragis dan misterius saat aku masih kecil dulu. Di samping setiap nama, anehnya bukan nominal uang yang tertulis, melainkan tanggal, bulan, tahun, dan satu kata yang digoreskan menggunakan tinta merah kecoklatan yang sudah memudar mirip warna darah kering. Lunas. Dan ketika aku membalik ke halaman paling akhir, perutku seakan ditinju dengan keras. Di sana, dengan tinta yang warnanya tampak masih sangat baru dan basah, tertulis namaku sendiri dengan huruf kapital, Nura. Keesokan paginya, aku terbangun dengan kondisi tubuh yang terasa remuk redam. Seolah-olah semalaman penuh, aku habis ditindih oleh beban karung beras yang sangat berat di dadaku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan kejadian ganjil semalam, meyakinkan diriku sendiri bahwa kelelahan fisik dan stres berat yang membuat pikiranku berhalusinasi kacau. Rencana utamaku hari ini adalah pergi menemui kepala desa setempat, menanyakan prosedur paling cepat untuk menjual tanah dan bangunan ini seadanya. Namun, baru saja aku selesai mandi dan melangkah ke ruang tamu depan, sayup-sayup terdengar deru suara motor yang sangat kukenal meraung kasar memasuki halaman depan rumahku yang penuh ilalang. Jantungku seakan berhenti berdetak saat itu juga. Itu suara motor Bang Jali, salah satu orang suruhan penagih hutang kejam dari Jakarta yang rupanya berhasil melacak keberadaanku kemari. Mungkin dari sinyal GPS ponselku yang sempat menyala sebentar semalam. Ia berdiri angkuh di teras kayu, wajahnya yang garang terlihat dipenuhi peluh, tangan kanannya menggenggam erat sebuah tongkat besi pendek yang biasa ia gunakan untuk menakut-nakuti orang. Coba sembunyi sampai ke ujung dunia pun, hutang ibu lu bakal terus ngikutin kemana aja lu pergi, Nura. Ancamnya keras sambil menggedor tiang kayu penyangga joglo dengan tongkat besinya. Bunyi benturan logam dan kayu itu bergema kejam di seluruh penjuru rumah tua yang sunyi ini. Kepanikan luar biasa menyergap ubun-ubunku. Aku merendahkan diri, memohon belas kasihan padanya untuk memberiku sedikit waktu tambahan, beberapa hari saja, sampai rumah warisan ini laku terjual. Bang Jali hanya tertawa keras meremehkan. Matanya liar menatap menelusuri sekeliling rumah, seolah sedang menghitung nilai aset dan barang antik yang bisa dia rampas paksa hari ini juga. Di tengah keributan itu, Bah Tarjo sang penjaga rumah yang misterius hanya berdiri mematung di sudut pekarangan dekat pohon mangga. Ia menatap sangat tajam ke arah Bang Jali dengan pandangan mata yang sulit diartikan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Sebelum akhirnya pergi memutar arah, Bang Jali mengancam akan kembali lagi malam ini juga dengan membawa beberapa teman premannya jika aku tidak segera menyerahkan sertifikat rumah ini sebagai jaminan awal. Sore harinya, tepat saat matahari mulai condong ke ufuk barat dan langit berubah warna memerah saga menyeramkan, Bah Tarjo perlahan menghampiriku yang sedang terduduk lemas di anak tangga teras. Wajah tuanya terlihat sangat tegang dan serius. Nura, dengerin Bah. Malam ini, apapun yang terjadi di luar sana, jangan pernah sekalipun kamu buka pintu depan rumah ini. Biarkan saja mereka berteriak di luar. Yang diam di dalam rumah ini sangat tidak suka ada orang kasar yang berani mengganggu ketenangannya. Bisiknya sangat pelan di dekat telingaku.
Malam pun akhirnya turun dengan sangat cepat, membawa serta hembusan angin dingin dan kabut tipis yang perlahan menyelimuti seluruh pekarangan rumah. Sekitar pukul 9 malam lebih, suara deru beberapa mesin motor memecah kesunyian. Terdengar semakin mendekat ke arah pagar. Bang Jali rupanya benar-benar menepati janjinya untuk kembali. Mereka mulai berteriak-teriak kasar dari tengah halaman, melontarkan makian kotor dan menggedor-gedor pintu kayu depan dengan pukulan yang sangat brutal. Aku, Nura, meringkuk ketakutan di sudut kamar gelap. Tubuhku gemetar hebat sambil memeluk erat kedua lututku. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah mendadak berubah menjadi sangat dingin hingga menusuk tulang. Lampu bohlam kuning di tengah ruang tamu mulai berkedip-kedip tak beraturan, lalu mati total. Di saat yang bersamaan, suara teriakan makian Bang Jali di luar sana mendadak terputus di tengah kalimat. Digantikan seketika oleh sebuah jeritan tertahan yang terdengar sangat mengerikan dan putus asa. Suara mesin motor yang masih menyala dibiarkan meraung tanpa kendali. Lalu terdengar bunyi gedebuk kasar di tanah, persis seperti ada sesuatu yang sangat besar dan berbobot berat dilemparkan begitu saja dari ketinggian. Didorong rasa penasaran yang bercampur teror, aku memberanikan diri mengintip sedikit dari celah kayu jendela kamar. Di bawah temaram cahaya bulan pucat, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, teman-teman Bang Jali lari bertirit-tirit menembus ilalang dalam ketakutan yang amat sangat. Sedangkan Bang Jali sendiri, ia tergeletak tak berdaya di atas tanah kotor. Tubuh besarnya diseret dengan sangat perlahan ke arah bayang-bayang gelap pekat di bawah akar pohon beringin besar. Yang menyeretnya bukanlah manusia, melainkan sesuatu yang bentuk wujudnya tidak terlihat jelas. Hanya berupa siluet bayangan hitam legam dengan sepasang tangan panjang pucat pasi yang mencengkram erat kerah baju Bang Jali. Ketakutan yang kurasakan saat itu meluap melampaui kuasaan manusia. Karena detik itu juga aku sadar sepenuhnya bahwa hal gaib yang baru saja melindungiku dari ancaman preman itu kini ada di luar sana menatap ke arah rumah dan ia pasti menginginkan bayaran atas jasanya malam ini. Jeritan parau Bang Jali yang terdengar semakin menjauh dan akhirnya benar-benar menghilang di telan kegelapan malam membuat seluruh persendian tubuhku kaku sekeras batu. Aku, Nura, melangkah mundur perlahan menjauhi jendela kayu. Napasku memburu cepat tak beraturan. Otakku mati-matian mencoba mencerna kegilaan yang baru saja kusaksikan dengan kedua mataku sendiri. Kesunyian malam kembali merajai suasana sekitar. Tapi kali ini rasanya 1000 kali lipat lebih mencekam dan mengintimidasi. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, kepalaku diserang rasa pusing yang luar biasa hebat. Berdenyut keras, seolah ada energi asing yang memaksa masuk menerobos ke dalam lapisan ingatanku yang terdalam. Di tengah pandangan mata yang mulai mengabur dan berputar, aku seakan ditarik paksa dilempar jauh ke masa lalu, menyaksikan langsung sebuah kepingan memori masa kecil yang membuat isi perutku mual tak tertahankan. Dalam pandangan itu, aku melihat sosok ibuku saat ia masih sangat muda, menangis sedu-sedu penuh keputusasaan sambil mengemasi pakaian lusuhnya ke dalam tas butut dengan tangan yang gemetar hebat. Tepat di hadapannya, berdiri sosok nenekku dengan postur tegap dan wajah dingin yang sama sekali tanpa ekspresi, mengenakan pakaian kebaya tradisional berwarna hitam kelam. Kamu boleh saja lari pergi membawa anak perempuan itu sekarang. Tapi kamu harus ingat satu hal. Ikatan darah perjanjian ini tidak akan pernah bisa diputus begitu saja. Cepat atau lambat, bocah itu sendiri yang akan berjalan kembali ke rumah ini untuk menggantikan posisiku. Suara nenekku terdengar menggema keras di kepalaku. Anehnya, suaranya itu bertumpuk ganda dengan sebuah suara berat serak yang menggeram dari balik bayang-bayang gelap di sudut ruangan. Kesadaranku mendadak tersentak ditarik kembali ke masa kini oleh hembusan udara sedingin es yang menyapu bulu kudukku di tengkukku. Bau wangi bunga melati yang tadinya hanya tercium samar-samar, kini berubah drastis bercampur dengan bau anyir yang sangat pekat hingga membuat perutku bergejolak ingin memuntahkan isinya. Aku menelan ludah dengan susah payah, sama sekali tidak berani menggerakkan 1 inci pun anggota tubuhku. Dari sudut ekor mataku, aku menyadari ada perubahan pergerakan pada bayangan lemari jati kuno di sudut kamar. Perlahan dan penuh keengganan, aku memutar kepalaku mendongak ke arah atas. Jantungku seakan diremas hancur oleh sebuah tangan raksasa yang tak kasat mata. Di area langit-langit kamarku,
sedang merayap sesosok makhluk mengerikan dengan pergerakan postur tubuh yang patah-patah tak wajar, persis menyerupai pergerakan seekor laba-laba raksasa. Tubuh kurus keringnya dibalut oleh kain kebaya hitam yang compang-camping, kotor, dan berbau tanah kuburan basah. Rambut putihnya yang sangat panjang, kusam dan kusut masai menjuntai lebat ke arah bawah, menutupi sebagian besar wajahnya yang sangat pucat bagai mayat. Makhluk itu terus merayap turun perlahan melalui dinding papan kayu, sangat pelan dan sama sekali tidak menimbulkan suara gesekan. Saat makhluk itu memutar lehernya dengan bunyi tulang berderak menatap tepat ke arahku, aku akhirnya bisa melihat wajah almarhumah nenekku di sana. Namun, bola matanya putih kelabu seluruhnya tanpa menyisakan titik pupil hitam sedikit pun. Ia tidak melompat menyerangku. Ia hanya bergerak maju perlahan, melayang berhenti tepat beberapa jengkal di depan wajahku yang bersimbah keringat dingin. Hembusan nafasnya yang berbau busuk menerpa langsung wajahku saat ia mulai berbisik menggunakan bahasa Jawa kromo inggil yang sangat halus namun sanggup menggetarkan kewarasanku. Nura, kowe wes muli. Giliranmu saiki. Yang jika diartikan bermakna, Nura, kamu akhirnya sudah pulang. Giliranmu sekarang. Air mataku otomatis mengalir deras membasahi pipi tanpa bisa kutahan lagi. Kini aku akhirnya mengerti alasan sebenarnya kenapa ibuku dulu selalu melarangku keras untuk mencari tahu soal keluarga ayah dan nenekku. Ibuku selama ini berusaha menolak menerima warisan perjanjian gelap ini demi melindungiku agar tidak menjadi wadah berikutnya. Dan sebagai harga hukumannya, ia terus-menerus dirundung kesialan hidup dan penyakit aneh misterius yang tidak pernah bisa disembuhkan secara medis. Dan ironisnya, kini aku justru secara sukarela berjalan masuk sendiri ke dalam tengah perangkap ini hanya demi mencari uang untuk menyelamatkannya. Sosok menyeramkan berwajah nenekku, atau apapun bentuk entitas itu, mulai bergerak mundur perlahan merayap di dinding. Meleburkan dirinya kembali ke dalam pekatnya bayang-bayang lemari jati tua itu. Meninggalkan sebuah kotak kayu kecil berisi sisir kuningan yang kini tergeletak dalam kondisi terbuka di atas kasur ranjangku. Suasana di dalam kamar tidur itu perlahan kembali menjadi sunyi senyap, tanpa suara. Namun sisa ketegangannya masih sangat terasa pekat menggantung di udara. Aku, Nura, langsung terduduk jatuh lemas tak berdaya di atas pantai papan kayu yang terasa sedingin es. Mataku menatap kosong ke arah kotak kecil antik itu, dengan isi pikiran yang sudah berantakan tak karuan. Malam ini, aku benar-benar dihadapkan pada sebuah pilihan hidup dan mati yang sangat mustahil untuk diputuskan. Jika aku bersikeras menolak tawaran warisan ini dan lari jauh meninggalkan desa tertukuk ini, komplotan penagih hutang pasti akan terus memburuku tanpa ampun. Dan ibuku yang terbaring lemah di ruang ICU rumah sakit dipastikan akan segera menemui ajalnya, karena aku tak lagi punya biaya perawatan medis. Hutang-hutang duniawi itu perlahan tapi pasti akan menelan kami berdua hidup-hidup. Namun di sisi lain, jika aku memilih untuk menerimanya, jika aku nekat mengambil sisir kuningan karat itu lalu memakainya sebagai simbol tanda persetujuan ikatan gaib untuk menjadi tuan yang baru bagi entitas peliharaan ini, segala masalah himpitan keuanganku dipastikan akan selesai tuntas malam ini juga. Rumah tua joglo ini dan makhluk penjaganya akan terus mendatangkan aliran harta yang tak wajar besarnya. Semua hutangku akan lunas tak bersisa. Dan yang paling penting, ibuku tercinta pasti akan sembuh total dari sakit misteriusnya. Tapi aku sangat tahu bayaran setimpal yang harus kuberikan. Harganya adalah menumbalkan jiwaku sendiri. Dan kelak di masa depan, jiwa suci anak keturunanku sendiri yang namanya akan ditulis paksa di dalam buku kas bersampul kulit kusam itu. Tangisan histerisku akhirnya pecah tertahan di dalam diam malam yang buta, meratapi suratan nasib buruk keluargaku yang sejujurnya tidak pernah sedikit pun kuminta ini. Di tengah kebimbangan luar biasa itu, tiba-tiba aku teringat kembali pada wajah pucat pasi ibuku yang setiap detiknya harus sangat bergantung pada selang oksigen berbayar mahal demi bisa sekadar bernapas. Rasa cintaku yang teramat besar dan rasa tidak tegaku padanya kini beradu saling menghancurkan dengan rasa takutku yang teramat sangat pada kutukan ini. Sambil mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirku yang nyaris habis, aku perlahan merangkak naik ke atas ranjang besi itu.
kedua tanganku bergetar sangat hebat di luar kendali. Saat jari-jariku akhirnya memberanikan diri meraih paksa sisir kuningan tua yang permukaannya terasa luar biasa dingin, seolah menusuk menembus pori-pori kulitku. Detik itu juga, bau wangi semerbak bunga melati kembali merebak memenuhi seisi ruangan. Namun, anehnya kali ini wanginya terasa sangat lembut dan menenangkan pikiran lelahku. Perlahan mulai mengelabui jalan kewarasanku. Seolah ada suara tak kasat mata yang sedang membisikkan janji manis, bahwa semua penderitaan dan tangisanku akan segera berakhir selamanya jika aku patuh. Aku memejamkan kedua mataku erat-erat, membiarkan sebulir air mata penyesalan terakhir jatuh mengalir di pipiku. Lalu dengan sebuah gerakan tangan yang perlahan dan mantap, aku menyematkan tancapan sisir kuningan kuno itu ke sela-sela rambut hitamku. Seketika itu juga, sebuah sensasi rasa dingin tak wajar yang sangat menusuk tulang langsung merambat cepat dari ujung kepalaku menjalar turun hingga ke ujung jari kakiku. Perlahan-lahan menggantikan posisinya dengan sebuah perasaan hampa dan kosong yang terasa sangat asing di dada. Seketika menyapu bersih seluruh rasa takut maupun sisa-sisa emosi manusiaku. Aku, Nura, berdiri tegak lalu menatap lurus ke arah pantulan bayanganku sendiri di depan cermin kaca lemari jati kuno yang kusam itu. Perlahan, aku mulai tersenyum tipis ke arah cermin. Namun, itu adalah sebuah senyuman sedingin bongkahan es yang sama sekali tidak kukenali sebagai senyuman asliku sendiri. Sementara itu, dari balik punggungku yang terpantul jelas di dalam cermin, sepasang tangan keriput, keremping, nan pucat pasi terlihat perlahan menjulur merangkul lalu memeluk erat kedua bahuku dalam keheningan dan kegelapan malam yang abadi.